Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Putri Mawati dengan 3 digit NIM terakhir 265. Di sini saya akan belajar sambil menjelaskan bab 9 materi hiperbola. Yang pertama yaitu definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik fokus dan suatu garis direktriks itu jaraknya tetap, yang mana perbandingan tersebut itu sama dengan E atau eksentrisitas, yang mana nilai eksentrisitasnya itu lebih dari 1. Diilustrasikan seperti gambar di bawahnya itu ada titik P. Nah, perbandingan jarak titik P ke titik fokus yaitu F dengan jarak titik P ke garis direktriks yaitu titik D itu sama dengan eksentrisitas. Jadi E di situ sama dengan PF per PD, yang mana nilai E-nya itu lebih dari 1. Nah, ini adalah gambar hiperbola. Lalu saya akan jelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di hiperbola ini. Yang pertama itu ada titik fokus, itu ada 2, fokus 1 dan fokus 2, yang mana koordinatnya itu alfa plus C, beta, dan F2-nya, fokus keduanya itu alfa min C, beta. Nah, mengapa kok bisa seperti ini koordinatnya? Karena parabola ini yaitu berpusat di alfa, beta di titik M. Nah, selanjutnya ada garis D1 dan D2, itu disebut direktrik. Lalu puncak parabola di sini ada V1 dan V2, yang mana koordinatnya itu alfa plus A, beta, dan alfa min A, beta. Karena puncaknya ini terletak di untuk V1-nya itu terletak di kanannya pusat sejauh A. Jadi koordinatnya itu alfa plus A, beta. Dan untuk yang puncak yang kedua itu berada di kirinya pusat sejauh A, min A. Jadi koordinatnya itu alfa min A, beta. Yang selanjutnya ada titik pusat tadi ini, yaitu titik M dengan koordinatnya alfa, beta. Dan ini ada sumbu utama. Sumbu utama ini adalah garis yang memuat fokus dan puncak hiperbola. Ini kan terlihat kan, garis ini kan melalui F1 dan F2, lalu puncaknya yaitu V1 dan V2. Ini disebut sumbu utama. Nah, ini lalu ada sumbu imajiner, yaitu adalah sumbu simetri yang melalui pusat hiperbola, yaitu di sini M pusatnya, dan tegak lurus dengan sumbu utama. Oke, dari gambar tadi diketahui bahwa MF1 itu sama dengan C dan MV1 itu sama dengan A. Dengan A kurang dari C. Nah, pada V1 kan tadi puncak hiperbola. Jadi V1 itu ada pada hiperbola. Nah, dari sini kita bisa cari eksentrisitasnya, yaitu dengan perbandingan jarak V1 ke titik fokus F1 dengan jarak titik V1 ke garis direktriks. Yaitu di sini di titik D pada garis direktriksnya. Sehingga E sama dengan V1 F1 per V1 D. Nah, V1 F1 kita lihat pada gambarnya sebelumnya, V1 F1. Nah, pusat ke V1 itu adalah A, dan pusat ke
fokus itu C. Nah, untuk cari V1F1 jadinya itu C dikurangi A. Nah, di sini C dikurangi A per V1D. V1D kita lihat jarak V1 ke garis matriks. Kalau M ke V1 tadi itu adalah A, dan M ke garis matriks kita misalkan MD, yang mana belum kita ketahui jaraknya berapa. Nah, jadi V1D itu A dikurangi MD. Nah, lalu kita juga punya V2, titik V2 yang mana itu juga puncak pada parabola, sehingga titik V2 ini juga ada pada parabola. Nah, di sini kita juga bisa cari eksentrisitasnya, yaitu V2F1 per V2D. Yang mana V2F1 ini yaitu A plus C, kalau F2D itu adalah A plus MD. Nah, dari dua hal ini, V1 dan V2 ini kita dapatkan dua persamaan. Yang pertama adalah C min A sama dengan AE min E MD, dan yang kedua C plus A sama dengan AE plus MD. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa eliminasi dengan menjumlahkan dan mengurangkan kedua persamaan tersebut. Yang pertama itu kita jumlahkan terlebih dahulu, didapatkan C sama dengan AE, dan dikurangkan didapatkan MD sama dengan A per E. Nah, sudah kita dapatkan nih jarak titik M, titik pusatnya ke garis matriks itu A per E. Nah, sehingga kita bisa dapatkan juga persamaan garis matriksnya. Jadi persamaan garis matriksnya itu adalah X sama dengan alfa plus A per E. Mengapa bisa gini? Karena coba kita lihat garis matriks ini kan yang D1 itu, kita fokus yang ke D1 itu adalah berada di sebelah kanannya pusat, berada di sebelah kanannya alfa sejauh tadi kita peroleh jarak MD itu adalah A per E, jadinya alfa plus A per E. Lalu selanjutnya kita mencari hubungan A, B, C, dan E dari segitiga siku-siku M, V1, dan T1, yang mana siku-siku di V1. T1 V1 kuadrat itu sama dengan M T1 kuadrat dikurangi M V1 kuadrat berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, T1 V1 ini adalah tadi itu B, jadi B kuadrat sama dengan MT1 itu C, jadi C kuadrat, min MV1 itu A, jadi A kuadrat. Nah, kita dapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, C itu tadi sebelumnya kita dapatkan juga, kalau C itu sama dengan AE. Jadi kita substitusikan B kuadrat sama dengan AE dikuadratkan min A kuadrat. Nah, kita bisa keluarkan A kuadratnya, sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan E kuadrat min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan hiperbola. Misalkan ada titik P dengan koordinat XP, YP, ini pada hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Dan P aksen itu adalah jarak P ke direktriks D1. Dengan P aksen itu merupakan proyeksi P pada garis direktriks D1. Sehingga didapatkan koordinat P aksennya itu adalah alfa plus A per E, YP. Karena P aksen tadi adalah proyeksi ke garis D1 ke garis direktriks, yang mana persamaan garis direktriksnya tadi adalah X sama dengan alfa plus A per E. Jadi P aksennya itu koordinatnya alfa plus A per E, YP. Nah, kita bisa dapatkan eksentrisitasnya itu perbandingan jarak titik P ke titik fokus F1 dengan jarak titik P ke garis direktriks.
yang mana yaitu ke titik P aksen yang sudah diproyeksikan tadi. Jadi E itu sama dengan PF1 per P aksen. Bisa kita kalikan silang, PF1 sama dengan P aksen. Nah, PF1 ini kan jarak 2 titik, lalu kalau P aksen adalah jarak titik ke garis. Dengan koordinat P itu adalah XP, YP, dan F1 itu alfa plus C, beta, dan P aksen itu alfa plus A per E, YP. Kita bisa menggunakan rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Untuk jarak PF1 itu kita gunakan jarak 2 titik, yaitu akar dari alfa plus C min XP dikuadratkan plus beta min YP dikuadratkan sama dengan E kalikan jarak titik garis, yaitu mutlak alfa plus A per E min XP, yang mana itu merupakan persamaan garis direktrix per plus minus akar 1 kuadrat. 1 kuadrat itu konstanta dari X. Ini harusnya min 1 kuadrat. Nah, karena min 1 kuadrat itu 1, jadi penyebutnya 1. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kedua ruas kita kuadratkan. Jadi didapatkan alfa plus C min XP dikuadratkan plus beta min YP dikuadratkan sama dengan E kuadrat dikalikan alfa plus A per E min XP dikuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan semuanya yang di dalam kurung itu, didapatkan hasil seperti itu. Alfa kuadrat plus 2 alfa C min 2 alfa XP min 2 C XP plus XP kuadrat plus C kuadrat plus B kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan dengan alfa kuadrat plus 2 alfa A per E plus A kuadrat per E kuadrat min 2 alfa XP min 2A per E XP plus XP kuadrat. Nah, kita yang ruas kanan itu kita kalikan semuanya dengan E kuadrat, lalu kita kelompokkan. Kita sama dengan kan 0 nih sebenarnya. Yang min 2 alfa AE itu kan dikurangi 2 CXP ditambah 2 AEXP. Nah, ditambah 2 alfa C. C kan tadi kan sama dengan AE. Nah, jadi min 2 alfa AE ditambah 2 alfa C itu kan sama dengan 2 alfa AE. Jadi hilang 0. Lalu min 2 CXP itu jadi min 2 AEXP plus 2 AEXP itu juga sama dengan 0. Jadi lalu yang ruas kiri itu difaktorkan, didapatkan E kuadrat min 1 dikalikan XP min alfa dikuadratkan dikurangi YP min beta dikuadratkan sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, E kuadrat min 1 ini tadi kan sama dengan E kuadrat min 1 ini sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Nah, B kuadrat tadi juga sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jadi E kuadrat min 1 ini bisa kita ubah jadi C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Dikalikan dengan XP min alfa dikuadratkan min YP min beta dikuadratkan sama dengan
B kuadrat, karena C kuadrat min A kuadrat ini sama dengan B kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan B kuadrat, jadinya itu B kuadrat per A kuadrat kalikan XP min alfa dikuadratkan per B kuadrat min YP min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan B kuadrat per B kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu XP min alfa dikuadratkan per A kuadrat min YP min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Nah, tadi kan kita dapatkan persamaan hiperbolanya yang berpusat di alfa, beta kan rumusnya X min alfa dikuadratkan per A kuadrat per Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk persamaan hiperbola yang punya sifat-sifat berikut. Yang pertama itu panjang sumbu mayornya itu 2A dan panjang sumbu minornya itu 2B. Lalu persamaan sumbu utama atau sumbu nyatanya itu adalah Y sama dengan beta, dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner itu adalah X sama dengan alfa. Dan untuk koordinat titik-titik puncaknya itu V1 itu alfa min A, beta, dan V1 itu alfa plus A, beta. Lalu untuk koordinat titik ujung sumbu minornya, B1 itu koordinatnya alfa, beta min B, dan B2 alfa, beta plus B. Dan untuk koordinat titik-titik fokusnya yaitu fokus F2 alfa min C, beta, dan F1 yaitu alfa plus C, beta. Dan nilai eksentrisitasnya itu C per A, dan persamaan direktrix yang pertama itu X sama dengan alfa plus A per E, dan yang kedua yaitu X sama dengan alfa min A per E. Dan untuk persamaan asimptotnya yang pertama yaitu Y min beta sama dengan B per A dikalikan X min alfa, dan yang kedua Y min beta sama dengan min B per A dikalikan X min alfa. Nah, untuk lactus rectumnya yaitu X sama dengan alfa min C dan X sama dengan alfa plus C, dan panjang lactus rectumnya yaitu 2B kuadrat per A. Jadi rumus persamaan hiperbola X min alfa dikuadratkan per A kuadrat min Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 yang berpusat di titik M alfa, beta ini untuk hiperbola yang mempunyai sifat-sifat dari A sampai I tersebut. Nah, sekarang untuk hiperbola yang berpusat di titik O 0,0 yang mana sumbu utamanya itu berhimpit dengan sumbu Y dan mempunyai fokus di 0, min C dan 0, C. Dan puncaknya itu ada di 0, min A dan 0, A. Itu mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini sebenarnya dari persamaan hiperbola yang berpusat di titik alfa, beta tadi sama, cuman kita tinggal substitusikan X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi kita peroleh persamaannya itu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, kedua ruas kita bisa kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, didapatkan B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika persamaan hiperbolanya seperti itu dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, didapatkan beberapa hal. Ya, mana itu yang pertama, hiperbolanya ini tidak memotong sumbu X, dan nilai eksentrisitasnya ini adalah C per A. Lalu persamaan direktriksnya itu Y sama dengan min A per E dan Y sama dengan A per E, dan persamaan asimptotnya itu Y sama dengan plus minus A per BX. Nah, berdasarkan uraian di atas diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di titik O 0,0, yaitu ada hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Untuk hiperbola horizontal persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk hiperbola yang vertikal persamaannya yaitu Y kuadrat
per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal itu disebut dua hiperbola sekawan. Selanjutnya ke contoh soal. Tentukan persamaan hiperbola dengan ketentuan titik pusat di 2,-1 dan puncaknya di 4,-1 dan fokus di 5,-1. Nah, puncaknya tadi kan di 2,-1. Jadi kita peroleh alfanya itu 2 dan betanya itu -1. Nah, berdasarkan sifat hiperbola, kalau sumbu nyatanya itu Y sama dengan beta, jadi Y itu sama dengan -1. Nah, kalau untuk sumbu sekawan atau sumbu imajinernya itu adalah X sama dengan alfa. Alfanya tadi kan 2, jadi X sama dengan 2. Nah, kita juga bisa cari koordinat titik puncak dan koordinat titik fokusnya berdasarkan sifat-sifat hiperbola yang sudah kita peroleh tadi. Yaitu rumusnya itu koordinat puncaknya itu alfa plus minus A, beta. Nah, alfanya tadi kan kita peroleh 2. Jadi, 2 plus minus A, min 1. Itu kan kita juga sudah dapatkan kalau koordinat puncaknya tadi kan di 4,-1. Nah, koordinat yang X-nya itu kan 4. Lalu rumusnya itu adalah alfa plus minus A. 2 plus berapa bisa jadi 4, itu adalah 2 plus 2 dan 2 min 2, sehingga didapatkan A nya itu adalah plus minus 2. Dan koordinat fokusnya itu rumusnya adalah alfa plus minus C, beta. Kita peroleh tadi di soal itu titik fokusnya itu 5,-1. Nah, 5 ini didapatkan dari rumus 2 plus minus C, sehingga kita bisa dapatkan C-nya itu adalah plus minus 3. Nah, dengan hubungan A, B, C tadi, kita peroleh B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk A dan C-nya tadi kan adalah plus minus 2 dan plus minus 3. Kalau kita kuadratkan kan sama saja hasilnya positif. Jadi, B kuadrat itu sama dengan C kuadrat yaitu 9 min A kuadrat yaitu 4. Diperoleh 9 min 4 itu sama dengan 5. Jadi kita bisa membentuk persamaan hiperbolanya dengan rumus persamaan hiperbola yang berpusat di titik M alfa, beta yaitu X min alfa dikuadratkan per A kuadrat min Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita substitusikan alfa, beta, lalu A kuadrat, B kuadratnya. Alfanya itu 2, betanya itu min 1, dan A kuadratnya diperoleh 4, dan B kuadratnya itu 5. Sehingga persamaan hiperbolanya itu X min 2 dikuadratkan per 4, min Y plus 1 dikuadratkan per 5 sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradiennya tertentu. Yang pertama, kita cari persamaan garis hiperbola yang berpusat di titik O 0,0 dengan gradien tertentu. Misalkan persamaan garis yang gradiennya M itu adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan hiperbola yang berada di pusat 0,0 itu adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita bisa substitusikan titik Y sama dengan MX plus P ini ke persamaan hiperbolanya. Sehingga X kuadrat per A kuadrat min MX plus P dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Kedua ruas bisa dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga didapatkan B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kita bisa buat persamaan kuadrat untuk variabel X. Jadi kita keluarkan variabel X kuadrat lalu dan X-nya. Kita bisa dapatkan B kuadrat min A kuadrat M kuadrat dikalikan X kuadrat min 2A kuadrat MPX
min A kuadrat, P kuadrat, min A kuadrat, B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat variabel X. Nah, untuk mencari titik singgung hiperbola, kita perlu cari diskriminannya. Diskriminannya itu harus sama dengan 0. Nah, rumus diskriminannya itu adalah B kuadrat min 4AC. Dengan B-nya itu adalah 2A kuadrat MP, dan A-nya itu adalah B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, lalu C-nya adalah A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Lalu dioperasikan, diperoleh D-nya itu sama dengan 4A kuadrat B kuadrat dikalikan min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat. Nah, syaratnya tadi harus menyinggung itu adalah D-nya sama dengan 0. Jadi, min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat sama dengan 0. P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, P itu sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Lalu kita bisa masukkan P ini ke persamaan garis awalnya tadi, yaitu Y sama dengan MX plus minus P. Setelah kita dapatkan P-nya, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola yang berpusat di titik 0,0 itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, dengan analisis yang sama untuk hiperbola yang berpusat di titik 0,0 dengan persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradian M itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di alfa, beta, persamaan garis singgung hiperbola yang bergradian M itu untuk yang pertama, Y min beta sama dengan M dikalikan X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Lalu untuk hiperbola yang dengan persamaan Y min beta dikuadratkan per A kuadrat min X min alfa dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung dengan gradian M-nya adalah Y min beta sama dengan M dikalikan X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 64 min Y kuadrat per 36 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 3X plus Y plus 10 sama dengan 0. Ini adalah hiperbola yang berpusat di titik 0,0. Nah, untuk garis persamaan garisnya bisa kita peroleh gradiennya itu adalah min 3. Jadi persamaan garis singgungnya itu kita pakai rumus yang Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, kita dapatkan M-nya itu adalah min 3, jadi M kuadrat itu adalah 3 kuadrat dan B-nya itu adalah akar 36 yaitu 6, jadi 6 kuadrat. Lalu A kuadratnya itu adalah 8 kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgungnya itu adalah Y sama dengan min 3X plus minus akar 64 dikalikan 9 dikurangi dengan 36. Nah, lalu selanjutnya untuk poin yang E itu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di titik 0,0. Nah, diberikan persamaan parabola yang berpusat di titik 0,0 yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan titik P
dengan koordinat x2, y2 pada hiperbola, maka berlaku persamaannya yaitu x2 kuadrat per a kuadrat min y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau dikalikan silang, didapatkan x2 kuadrat b kuadrat min a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, lalu ada titik T juga pada hiperbola. T dengan koordinat x1, y1, maka berlaku persamaannya x1 kuadrat per a kuadrat min y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Yang kita bisa kalikan silang, didapatkan x1 kuadrat b kuadrat min a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, persamaan dari persamaan 1 dan 2 ini kan sama-sama sama dengan a kuadrat b kuadrat. Jadi, kita bisa dapatkan, kita bisa buat persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Yaitu b kuadrat x1 kuadrat min b kuadrat x2 kuadrat sama dengan a kuadrat y1 kuadrat min a kuadrat y2 kuadrat. Nah, bisa kita keluarkan b kuadrat dan a kuadratnya, lalu kita faktorkan x1 kuadrat min x2 kuadrat dan y1 kuadrat min y2 kuadrat, diperoleh b kuadrat dikalikan x1 min x2 dikalikan x1 plus x2 sama dengan a kuadrat dikalikan dengan y1 min y2 dikalikan dengan y1 plus y2. Lalu bisa kita bentuk b kuadrat dikalikan x1 plus x2 per a kuadrat y1 plus y2 sama dengan y1 min y2 per x1 min x2. Ini adalah gradien. Nah, kita bisa membuat persamaan garis PT. Kan syarat untuk menjadi sebuah garis kan ada 2 titik. Dan kita bisa cari persamaannya dengan persamaan rumus persamaan garis yang diketahui gradien, yaitu y min y1 sama dengan m kalikan x min x1. Kita peroleh gradiennya tadi adalah y1 min y2 per x1 min x2, sehingga didapatkan y min y1 sama dengan b kuadrat kalikan x1 plus x2 per a kuadrat kalikan y1 plus y2 dikalikan dengan x min x1. Nah, jika P mendekati T yang mana sedemikian hingga P ini berhimpit dengan T, kan mengakibatkan x2 ini sama dengan x1 dan y2 sama dengan y1, sehingga persamaan garis singgungnya ini jadi y min y1 sama dengan b kuadrat 2x1 per a kuadrat 2y1 dikalikan dengan x min x1. Lalu dioperasikan dan kedua ruas dibagi dengan a kuadrat b kuadrat, diperoleh x1x per a kuadrat min y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, itu merupakan rumus persamaan garis singgung hiperbola x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 di titik x1, y1. Nah, dengan analog dengan rumus langkah-langkah yang tadi, didapatkan persamaan garis singgung hiperbola untuk hiperbola dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 di titik T, x1, y1 adalah x1x per a kuadrat min y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, yang kedua yaitu untuk persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di titik M, alfa, beta. Dengan cara yang sama, analog dengan cara yang tadi, didapatkan persamaan garis singgung hiperbola untuk persamaan hiperbola yang x min alfa dikuadratkan per a kuadrat min y min beta dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1 di titik T, x1, y1. Rumus persamaan garis singgungnya adalah x min alfa dikalikan x1 min alfa per a kuadrat
min Y min beta dikalikan Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Dan untuk persamaan garis singgung hiperbola Y min beta dikuadratkan per A kuadrat min X min alfa dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 di titik X di titik T1 di titik T dengan koordinat X1, Y1 adalah rumus persamaan garis singgungnya adalah Y min beta dikalikan Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa dikalikan X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 8 per Y kuadrat per 2. Untuk persamaan hiperbola X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik 3,1 per 2. Nah, bisa kita lihat kalau persamaan hiperbolanya ini berpusat di titik 0,0. Sehingga kita bisa langsung pakai rumus X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat dengan kita substitusikan X1 dan Y1-nya itu 3, X1-nya itu 3 dan Y1-nya itu setengah, sehingga 3X per 8 min setengah Y per 2 sama dengan 1 didapatkan 3X min 2Y min 8 sama dengan 0, merupakan persamaan garis singgungnya. Sekian penjelasan tentang materi hiperbola dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.